Pada video sebelumnya telah membahas tentang perakitan mikrotik LTE seri WAPR dengan mengganti modul LTE supaya bisa digunakan untuk kartu GSM all operator. Jadi pada video kali ini saya akan membahas untuk konfigurasi lengkap menggunakan mikrotik WAPR dan kelebihan maupun kekurangan setelah beberapa hari pemakaian. Kondisi unit bekas yang saya beli ini masih lumayan bagus. Untuk unit mikrotik yaitu router board WAPR berwarna putih. Untuk kondisinya ini masih lumayan bersih dan cukup mulus. Untuk interface menggunakan wireless di jaringan 2,4 GHz, menggunakan dua antena indoor, ada dua port untuk antena outdoor, ada tombol reset, ada slot SIM card yang sudah all operator, ada konektor power adapter, dan yang terakhir ada satu port Ethernet LAN yang sudah support dengan PoE. Ada unit adapter bawaan mikrotik dengan daya output 24 volt 800 mA. Ada 3 bracket holder untuk mikrotik WAPR. Terus ada satu kabel, ada kunci L, ada buku petunjuk, dan ada terminal pad 4G LTE. Jadi untuk unit yang saya dapatkan masih komplit full set seperti beli baru. Untuk menghidupkan mikrotik WAPR ini sangat mudah, bisa langsung menggunakan adapter bawaan mikrotik atau bisa juga menggunakan port Ethernet LAN yang sudah support dengan PoE adapter. Untuk pemasangannya ini bisa menggunakan holder duduk jika kita ingin taruh di meja atau tempat yang datar. Untuk versi mikrotik yang saya gunakan ini pakai versi 7.6 stabil. Ini adalah versi OS yang terbaru. Tetapi bisa juga di downgrade jika kita tidak mau pakai versi baru. Bisa juga kita update versi melalui fitur update. Dan di sini kita bisa memilih mau pakai versi yang mana. Ada versi long term, stabil, testing, atau development. Untuk jaringan LTE ini sudah plug and play. Jadi tanpa perlu konfigurasi ini bisa langsung kita gunakan. Kita juga bisa merubah untuk konfigurasi seperti merubah profil APN dengan menggunakan APN baru. Untuk konfigurasi lainnya, kita bisa konfigurasi pada menu DNS. Kita bisa menggunakan server 1.1.1.1, 8.8.8.8, dan juga 9.9.9.9. Dan jangan lupa centang pada allow remote request. Konfigurasi juga pada menu firewall NAT. Pada accept kita bisa pilih masquerade. Untuk membuat jaringan lokal kita bisa memanfaatkan fitur bridge yang nantinya digunakan untuk menggabungkan beberapa Ethernet, misal Ethernet 1 untuk LAN dan WLAN 1 untuk WiFi. Tambahkan juga untuk konfigurasi IP address, misal menggunakan IP 192.168.1.1/24 atau bisa juga menggunakan IP address yang lain. Tambahkan juga untuk konfigurasi DHCP server pada menu bridge
supaya device yang terkoneksi mendapatkan konfigurasi IP address dari server MikroTik. Untuk konfigurasi WLAN 1 supaya bisa digunakan untuk pemancar WiFi, tambahkan dulu untuk password WiFi pada menu security profile. Untuk konfigurasi WLAN 1 menggunakan mode API Bridge. Pada SSID ini untuk nama WiFi. Pada security profile ini untuk password WiFi. Untuk konfigurasi yang terakhir, kita bisa menambahkan interface yang akan kita gabungkan dalam satu jaringan bridge, misal menggunakan Ethernet 1 untuk jaringan LAN dan WLAN 1 untuk jaringan WiFi. Untuk LAN ini bisa langsung kita gunakan pada PC atau laptop dengan menggunakan kabel LAN tanpa perlu kita setting IP address karena sudah mendapatkan IP dari DHCP server, dan bisa langsung kita gunakan untuk mengakses internet seperti Google, YouTube, ataupun yang lain. Untuk kecepatan internet yang didapat ini lumayan bagus, bisa mencapai kecepatan 20-30 Mbps untuk download dan 10-20 Mbps untuk upload. Kita bisa memanfaatkan juga untuk koneksi wireless untuk menghubungkan ke smartphone ataupun device yang lain menggunakan koneksi WiFi yang tadi sudah kita buat. Untuk koneksinya ini lumayan bagus untuk mengakses jaringan internet seperti browsing, streaming, ataupun aktivitas yang lain. Setelah beberapa hari menggunakan device MikroTik LTE, ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan saat pemakaian MikroTik WAPR. Nah, beberapa kelebihan dari pemakaian MikroTik WAPR. Yang pertama, bisa digunakan untuk menggabungkan beberapa ISP, misal WMS, IndiHome, dengan menggabungkan dengan 4G LTE, dengan banyak konfigurasi seperti load balancing, pisah traffic, dan juga failover. Yang kedua, modul LTE ini bisa diganti, misal menggunakan kategori 4 dengan seri ME909S atau menggunakan kategori 16 dengan seri DW5821E. Dan yang ketiga, bisa disetting sesuai keinginan, bisa juga untuk antena indoor dan juga antena outdoor. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, untuk yang pertama ini agak susah untuk pasang dan juga melepas kartu GSM. Saya harus membongkar router MikroTik setiap ingin melepas kartu GSM. Nah, untuk yang kedua, ada beberapa versi OS MikroTik atau modul LTE, ada yang bisa lockband dan juga ada yang auto. Itu adalah sedikit kekurangan dan juga kelebihan dari beberapa hari menggunakan MikroTik LTE WAPR. Mungkin sekian dulu untuk video review kali ini pakai MikroTik LTE WAPR. Jika ada yang masih belum paham, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar, atau yang ingin request konfigurasi lain pakai MikroTik WAPR ini juga bisa. Dan rencananya saya akan mencoba untuk konfigurasi failover menggunakan 2 ISP, misal menggunakan WMS atau IndiHome dan juga menggunakan koneksi 4G LTE, atau bisa juga menggunakan konfigurasi yang lain.